Beralih ke informasi lain, Saudara, pelatih Timnas Indonesia John Herdman terus melakukan persiapan untuk menghadapi dua laga pertandingan resmi melawan Oman dan Mozambik pada Jumat besok dan Selasa 9 Juni mendatang. John telah memanggil 23 pemain, 21 pemain diantaranya telah hadir sejak Senin 1 Juni lalu. Pelatih Timnas John Herdman bilang perbaikan skema pertahanan menjadi fokus utama Timnas. Jait Zes dipastikan tidak akan memperkuat Timnas dalam laga nanti. Dikutip dari laman kompas.com, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan Calvin Verdong yang terlambat bergabung tetap akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga menghadapi Oman dan Mozambik. Indonesia mengejar target meraih kemenangan penuh atas Oman yang membuat Indonesia meraih tambahan 6,56 poin. Sementara kemenangan atas Mozambik dapat meraih 5,69 poin. Kehilangan Jait Zes pada laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia tidak hanya mengurangi kekuatan lini pertahanan skuad Garuda, pun kepemimpinannya di lapangan sebagai kapten. Pelatih Timnas John Herdman bilang skuad Garuda akan dipimpin pemain Persija Rizky Ridho berdasarkan hasil kesepakatan para pemain. Sementara, penggawa Timnas Raihan Hanan menilai Ridho merupakan sosok tepat sebagai deputi Bang Jai. Tak hanya memiliki pengalaman panjang di Timnas, Ridho juga selama ini jadi jembatan komunikasi baik antar sesama pemain maupun dari pemain ke staf pelatih. So as always, the players pick their captain. That's not a coach's decision. For me, I'll pick the tactics, I'll pick the selection, I'll do the discipline if I have to, I'll talk to the media. But I won't pick the captain, the team does that, and the team picked Rizky Ridho to captain the team. Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Jabatan kapten bukanlah hal baru bagi Ridho. Selain menjabat sebagai kapten di Persija, Ridho tercatat 2 kali didapuk sebagai kapten di level timnas. Kala menghadapi Vietnam 2024 dan saat melawan Taiwan pada 2025. Angga Nurizki, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta. Menjelang laga melawan Oman dan Mozambik, pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah mempersiapkan 23 pemain. Sejumlah nama baru akan dicoba John Herdman. Apakah akan ada kejutan formasi dalam pertandingan besok melawan Oman? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede atau yang kita akrab sapa Bung Harpa. Selamat sore Bung Harpa. Ya Bung Harpa, kita mengetahui ada fakta menarik bahwa Oman berada di peringkat 79 dan Indonesia di peringkat 122. Untuk saat ini organisasi yang solid dilakukan oleh tim Oman dan juga memiliki kekuatan fisik untuk laga besok. Lalu seperti apa formasi yang akan dilakukan oleh John Herdman untuk menghadapi Oman? Ya, ini akan menjadi pertandingan ketiga tim nasional bahwa John Herdman, pertandingan ketiga juga buat timnas kita di tahun ini. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, sebenarnya prioritas ini menjadi menarik. Tadi sempat teman-teman redaksi menyebut soal ranking FIFA. Ya, kalau kita menang lawan Oman, menang lawan Mozambik itu dapat tambahan berapa poin dan mungkin kita akan merangkak naik posisinya. Tapi buat saya itu hanya bonus, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian ini menjadi rangkaian dalam persiapan 2 checkpoint kita ke depan. Jangan lupa bulan depan itu akan ada pertandingan AFF, ya Piala AFF akhir Juli lah gitu ya sampai Agustus. Kemudian tentunya nggak lama lagi Januari Februari 2027 ini hanya kita bicara setengah tahunan lah. Itu tentu akan menjadi panggung terbesar yang pernah kita ikutin Piala Asia. Nah jadi lebih ke situ orientasinya. Ini menurut saya juga menjadi ujian, menjadi wadah bagi John Herdman untuk menguji formasi, menguji pemain. Tapi di saat yang sama juga kita punya kesempatan untuk menjadikan ini pemanasan dalam tanda kutip buat pemain-pemain lokal yang nanti akan berlaga di AFF. Tentu kalau dari segi formasi, dari komposisi pemain, saya tidak melihat ada urgensinya untuk menampilkan
pemain terbaik semua gitu. Jadi Jait Ses kabarnya juga nggak ikut bergabung karena kurang fit, itu nggak ada masalah. Karena saya justru ingin melihat para pemain-pemain diberikan kesempatan mereka yang kemungkinan akan main di AFF nanti gitu ya. Seperti mungkin Rizky Ridho, Rehan Hanan, kemudian siapa lagi, Marcelo Ferdinand dan lain-lain. Jadi prioritasnya lebih ke arah situ kalau menurut saya. Oke, jadi mungkin akan masih mempertahankan formasi 3-4-2-1 seperti dari awal tahun ini John Herdman telah mengandalkan 3-4-2-1. Nah, untuk saat ini ada juga informasi yang tadi Anda sampaikan juga, JIZ tidak dapat memperkuat timnas. Untuk saat ini siapa kira-kira yang akan diandalkan Herdman untuk mengganti posisi Jai? Ya kalau kita lihat di lini belakang banyak ya, ada Justin Hubner, kemudian juga saya pikir ada Sandy Walsh bisa dimasukkan ke dalam, atau Kevin Dix bisa digeser ke dalam, kemudian Sandy Walsh yang keluar. Dan satu yang sebenarnya menarik adalah saya ingin melihat Matthew Baker. Ya, Matthew Baker. Seorang debutan ya? Iya, debutan, sudah dipanggil. Ini pertama kali dia dipanggil ke tim nasional senior, baru ulang tahun yang ke-17. Dan posisinya cukup lumayan. Dia bisa main sebagai CB tengah, bisa sebagai CB kiri, dan juga bisa sebagai LB atau left back. Kita nggak tahu apakah kemudian dia akan mendapatkan caps. Kalau feeling saya iya, tapi mungkin nggak starter. Jadi pengganti Jesus, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Max Hilgers, sebenarnya Max Hilgers bisa saja, cuman saya ragu kondisi kesehatannya masih bugar. Dan Pak Sumarji sendiri sudah mengkonfirmasikan ketua BTN bahwa dia dalam kondisi yang kurang fit. Dan satu lagi, kalau saya nggak salah juga ada Elkan Bagot, ya ini juga salah satu yang paling mungkin untuk menggantikan Bang Jai. Oke, itu tadi dari lini belakang. Untuk lini depan, siapa yang bakal dicoba? Apa tetap mempertahankan oleh Romeni di posisi striker? Nah, kalau ini kayaknya sih nggak ada pilihan lain ya, the one and only oleh Romney sebagai target man. Mungkin lebih kepada siapa nih yang mendampingi, apakah Ragnar, apakah mungkin Yakob Sayuri, atau siapa? Ini banyak, atau Beckham Putra bahkan. Saya yakin Beckham Putra juga sudah melalui through a beautiful season ya bersama Persib Bandung, dia layak untuk dicoba juga. Jadi adalah beberapa alternatif. Mungkin satu catatan adalah justru saya kalau pribadi agak menyayangkan nggak dipanggil Ezra Walian, instead Mauro Zelstra yang di Persija pun dia struggling untuk mendapatkan tempat. Dan satu lagi mungkin last but not least yang saya pengen lihat sebenarnya Rehan Hanan. Dia juga bagus di Persija musim ini dan agak sedikit di luar radar sebenarnya dipanggil, which is mudah-mudahan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat Coach JH impress dan siapa tahu dia dibawa ke AFF nanti. Oke, terakhir untuk saat ini apa yang perlu diperhatikan oleh John tentunya dengan karakter permainan dari Oman? Ya, kalau Oman biasa lah ya, tipe ke permainan Timur Tengah, physically mereka bagus, kemudian juga agresif, walaupun kadang-kadang bisa bisa anomali juga seperti saat di GBT di Surabaya itu lawan Libanon malah mereka bertahan total. Tapi saya pikir kali ini kesempatan untuk bisa menghadapi tim yang berasal dari Timur Tengah yang dalam patternnya atau profil ini sering kita hadapi, dan tentunya seperti biasa ini belajar juga mungkin menahan emosi ya, karena kadang-kadang tim-tim dari Timur Tengah ini banyak banyak intrik-intriknya lah, which is normal dalam sepak bola. Baik, tentu evaluasi fisik, organisasi solid antar lini depan, tengah dan juga belakang, dan juga segi taktik yang kita akan lihat seperti apa ramuan dari pelatih timnas kita yang baru yaitu John Herdman untuk melawan Oman dan juga Mozambik untuk menambah posisi peringkat di FIFA. Terima kasih sekali lagi Bung Harpa atau Haris Pardede, analis sepak bola telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang.